Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinda, yang kami hormati juga Ibu Siti Aminah, Kepala SDN Duren Selatan 01. Besok definitif. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena karunia berkah serta hidayahnya maka kita bisa berkumpul kembali di aula ini untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan wabil khusus insyaallah yang muslim, termasuk ke dalam golongan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya ke ruangan ini untuk mengikuti semacam pembinaan atau pemberian materi khusus keterkaitan dengan pengajuan tema yang sudah kita ajukan beberapa waktu lalu, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Waktu itu kita ajukan dengan pertimbangan untuk lebih mengenal dan memperdalam bagaimanakah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber spesial dari Universitas Sanggul, ya, tetanggaan. Bukan orang baru Bu Herita, sudah beberapa kali kesini ya Bu ya. Sudah beberapa kali, dan termasuk yang membimbing kita untuk meningkatkan nilai literasi SDN Tanjung Priok Selatan 01 yang tahun 2023 sempat turun nilai di rapot pendidikannya. Alhamdulillah sudah naiknya 3,33% Bu Rinda. Iya, naik lagi 3,33%. Baik Ibu dan Bapak, sebelum Ibu Herlinda menyampaikan materi, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan sambutan arahan dari Ibu Siti Aminah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati fasilitator sekolah udara angkatan 2, sudah dari BD, yang saya hormati Wakasek yang paling super duper ya, Pak Asep Kuspion, serta Bapak Ibu guru yang luar biasa nih Bu, aduh semangat sekali ya, yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang aula dalam keadaan sehat. Salat beserta salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai amin. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan berdiskusi ya Bun ya, berdiskusi dengan Bunda Harinda membahas tema dan topik yang sudah kita sepakati mengenai, kalau temanya itu topiknya tema ya Bun, temanya tentang penguatan sumber daya sekolah, sedangkan topiknya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Insya Allah di sini mah hanya sekedar diskusi ya Bun ya, gitu Bunda, diskusi apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki tema dan topik yang kita sudah pilih dalam waktu berapa bulan Bun? 6 bulan, wah ya, 6 bulan 6 bulan insya Allah berproses. Tema dan topik yang kita pilih insya Allah ada kemajuan kayak gitu. Tujuannya adalah kembali lagi ke anak-anak peserta didik kita. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2000 AMBK nih yang sebentar lagi akan kita laksanakan bisa
peningkatan ya di rapat pendidikan kita, terutama di 6 indikator wajib seperti literasi, numerasi, terus juga kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, terus kondisi kebinekaan sekolah, itu yang karakter anak, karakter peserta didik. Mumpung di sini teman-teman, saya ingatkan nanti ketika kita pembiasaan, kita ingatkan lagi tentang bullying ya, karena nanti ketika ANBK pertanyaan itu yang tahun ini kita turun di rapot pendidikan, walaupun kemarin guru-guru saya luar biasa nih Bun ya, walaupun saya tinggal ya gitu, tapi ngobrol terus berjalan seminggu 2 kali, Masya Allah. Siapa dulu dong Bun? Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kasek. Pak Kasek Bun, Pak Kasek. Selasa dengan Kamis, wih luar biasa. Narasumbernya juga bergantian Bun, keren-keren kan Bun? Bunda lihat deh muka-mukanya. Ya, tapi saya salut luar biasa, walaupun saya istilahnya tidak full di sini ya, karena berbagi cinta gitu ya. Jadi mendua hati ya, alhamdulillah mereka tetap jalan kayak gitu. Dan kayak gini juga saya juga siang ini walaupun sudah jadikan Pak Kuat jadi co-host, Usu Triani jadi co-host, tapi saya tetap mantau ya, karena memang tadi Pak Kuat konsulnya ke saya, terus saya juga selama 4 hari ini mendampingi beliau gitu. Jadi teman-teman sekali lagi saya minta maaf ya secara pribadi, tidak fokus 100% untuk kegiatan di sini gitu ya, tapi insya Allah kegiatan kita selalu saya dukung, karena untuk kemajuan sekolah kita, terutama adalah untuk peserta didik ya. Berharap insya Allah terutama kelas 5 ya yang akan melaksanakan ANBK, karena yang dilihat adalah nanti rapot mutu pendidikan kita tahun ini seperti ini. Mudah-mudahan tahun besok ada perubahan lebih baik lagi, jangan sampai turun gitu. Karena memang tanggung jawabnya berbeda ya Bun ketika sekolah penggerak. Nah ini salah satu yang akan kita lakukan ya, yang akan dibimbing oleh Bunda terkait usaha kita untuk memajukan kualitas pendidikan, terutama di SDN Tanjung Duren Selatan khususnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, kita ikuti kegiatan kita di siang hari ini dengan penuh semangat, insya Allah membawa hasil yang terbaik untuk sekolah kita. Itu saja yang saya sampaikan. Sukses dan sehat selalu untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahan dan sambutannya. Tidak membuang waktu lama, kepada Ibu Herlinda dipersilakan untuk memandu sekaligus menyampaikan materi sebagai fasilitator. Pada Bu Herlinda dipersilakan. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Aminah sebagai Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren 01 Duren Selatan ya, 01 pagi. Wakil Kepala Sekolah Pak Asep, serta Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Mohon maaf, saya hadir di sini di jam-jamnya istirahat Bapak Ibu ya, karena memang disarankan untuk berkegiatan ini setelah jam pelajaran usai gitu ya. Jadi saya sepakat kemarin sudah menjadwalkan dengan Bu Siti Aminah di hari ini hadir, namun gak lama sih Bapak Ibu, nanti insya Allah Bapak Ibu akan tetap pulang di jam 15, boleh ya Bu Siti ya? Oke, hari ini maksud saya kesini adalah membawa pesan dari Balai Besar Guru Penggerak Bapak Ibu bahwa di tahun ketiga pelaksanaan program sekolah penggerak ini, di tahun ketiga ini BPDP ingin mengintervensi program sekolah penggerak yang sudah berjalan. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Asep dan Bu Siti, bahwa dari teman-teman dari Bapak Ibu guru itu memilih penguatan sumber daya sekolah, termasuk Bapak Ibu guru itu ya, yang memilih tema atau topiknya adalah
berpusat pada murid. Nah, saya yakin Bapak Ibu selama 2 tahun atau 2,5 tahun terakhir itu sudah menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun mungkin harus diintervensi seperti apa? Saya sebenarnya sudah menyiapkan G-form untuk Bapak Ibu isi lebih kurang 10 menit. Nanti dari sana kita bisa menyusun rencana tindak lanjut selama 6 bulan ke depan. Karena untuk intervensi ini nanti pertemuan pertama di hari ini September 2024. Nah, nanti di Februari 2025 saya akan datang kembali untuk melihat realitasnya seperti apa. Nah, itu. Oke, mohon bantuan tadi Pak Asep, bolehkah dibagikan link G-form-nya? Dibagikan ke seluruh Bapak Ibu dulu. Ya. Pak Asep. Tapi saya isi lebih kurang 10 menit. Pertanyaannya mungkin banyakkan bagaimana ya Bapak Ibu, tapi jawabannya apa? Oke, Bapak Ibu, saya sudah memantau hasil G-form yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, jawabannya sebenarnya sudah sangat ideal menurut saya. Ya, contohnya di pertanyaan nomor 1, bagaimana Bapak Ibu menerapkan prinsip pembelajaran berpusat pada murid. Ini kebanyakannya peserta didik dilihat sebagai individu yang memiliki kemampuan berbeda. Nah, itu juga udah bagus gitu ya jawabannya. Kemudian ada yang menjawab menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, itu juga udah sangat bagus. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu juga sangat bagus karena pembelajaran berpusat pada murid berarti muridnya yang aktif dan kita bisa memberikan dan gurunya hanya sebagai fasilitator. Kemudian di pertanyaan kedua di sini diminta apa perbedaan signifikan antara pendekatan pembelajaran berpusat pada murid dengan pendekatan tradisional. Nah, jawaban Bapak Ibu, siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Nah, hampir semuanya sudah benar menjawabnya. Kemudian untuk yang ketiga, apa tantangan? Nah, tantangan di sini ini jawabannya beragam nih, harus lebih kreatif lagi kata Bapak Ibu, benar ya. Kemudian tantangan lagi di sini siswanya banyak yang pasif ternyata, ya. Ada lagi yang menjawab seperti itu. Kemudian guru harus memotivasi siswa. Nah, itu jawabannya. Nah, ini hampir semua jawabannya sudah seperti yang seharusnya. Nah, tadi saya sebenarnya pengen memaparkan beberapa slide ya, tapi lebih baik kita langsung ke RPL. Kira-kira mau ngapain sih kita dalam 6 bulan ke depan? Kita harus mengisi kotak ini Bapak Ibu atau tabel ini, di mana strategi apa yang akan kita pakai untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Kemudian estimasi waktu atau perkiraan waktunya untuk keberhasilan dari strategi yang kita pilih itu berapa lama. Kemudian apa indikator keberhasilannya. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu supaya nanti pelaksanaannya itu lebih terarah, kemudian lebih diketahui oleh semua orang atau semua
rekan kerja kita dan saling mengingatkan satu sama lain bahwa di bulan ini kita akan melakukan ini misalkan. Nah ini mungkin yang harus kita sepakati dan diskusikan apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin dipimpin oleh Pak Asep ya. Silakan Pak Asep. Minimal tiga strategi, tapi boleh lebih. Asal spesifik bisa dicapai dan waktunya bisa terlaksana. Silakan Pak Asep. Baik Ibu dan Bapak, kita bagi jadi menurut kelas aja ya. Kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Jadi 2 kelompok. Strategi yang mau dilakukan di kelas rendah apa, di kelas atas apa, kan pastinya berbeda nih ya. Pastinya berbeda. Bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa antara kelas bawah dan kelas rendah, gitu ya. Akan berbeda itu. Contoh nyatanya ketika kita melaksanakan pembelajaran yang mengacu kepada teknologi. Kalau di kelas rendah kan untuk teknologi mungkin belum dipusatkan pada teknologi. Kalau kelas atas kan sudah banyak ya, dengan sarana yang kita punya, komputer kah, handphone kah gitu. Jadi silakan Ibu Bapak berkumpul menurut kelasnya, kelas rendah, kelas atas. Kita hanya membuat 3 strategi apa yang mau kita lakukan untuk lebih meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Gitu ya, teman-teman ya. Halo? Oke, ayo silakan kita berkumpul menurut kelasnya. Hanya 3. Sampai 2.30 ya, nanti dipresentasikan. Ya perwakilannya tiap kelas rendah dan kelas atas. Oh iya, kalau bisa dari 3 ini PJOK 1 strategi. Kan ada 3 poin tuh. Ya, PJOK 1 strategi bisa paham ya, diselipkan ya. Agama 1 strategi. Agama 1. Oh iya, agama juga 1 berarti 4. Habis sudah. Tambah poin 1. Gabung aja sama Pak Indra. Agama 1 strategi, PJOK 1. Bu. Jangan Bu. Ya Bu. Guru kelas 2. Apa? Sudah.
Sulit saya minum aja ya. Mungkin kita sekalian menanyakan dulu nih terkait dengan format ini. Nah, ibaratnya kan ini format sosok yang kita juga mungkin masih blank juga gitu kan. Konkretnya seperti apa gitu. Nah, ini saya membaca di forum yang pertama kan strategi ya. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan apakah strategi pembelajaran yang akan kita strategi. Nah, kemudian di situ ada penanggung jawab nih. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa dalam kegiatan ini aja atau penanggung jawab seperti apa nih? Atau maksudnya gini, pertanyaannya tindak lanjut seperti apa sih yang nanti akan kita lakukan nih yang sesuai dengan format ini maksudnya gitu. Nah, karena itu aku benar-benar masih bingung. Terus estimasi waktunya itu terkait dengan satu materi atau terkait dengan berapa materi, karena kan itu istilahnya terkait estimasi waktu itu kaitannya dalam ketercapaian pembelajaran atau dalam ketercapaian menyelesaikan tugas tindak lanjut ini gitu. Karena kan akan beda gitu. Ya Bu. Oke, misalkan di nomor 3 kan ada banyak tantangan tadi ya Pak ya. Nah, ada yang menjawab misalkan tantangan terbesar harus mengikuti kegiatan ini. Kan? Nah, mungkin strategi yang dipilih kan cocok nih. Apakah guru di sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 1 sudah menguasai IT semua belum? Kalau belum, berarti strateginya adalah penguasaan IT dulu, misalkan seperti itu. Nah, itu kira-kira menanggung jawabnya siapa? Yang paling pintar, yang paling update IT-nya siapa? Gitu kan? Karena jawabnya boleh 1, boleh 2 Pak. Karena misalnya antara kelas rendah sama kelas tinggi boleh 2. Nah, estimasi waktunya, perkiraan waktunya untuk penguasaan IT kira-kira berapa? Disepakati, kira-kira apakah itu 5 bulan? Nah, tapi nanti juga jangan lupa indikator keberhasilannya apa. Misalkan guru mampu semua memasalkan sendiri kelas, nah gitu ya. Kemudian mampu mendownload ini siswanya. Lebih gampang sih terusnya. Nah, satu lagi itu kan ada beberapa nomor tuh. Ya. Nomor 1 sampai nomor 6 atau 5. Minimal ada 3 aja. Iya. Kalau lebih dari 3 nggak masalah. Nah, lebih dari 3 boleh mau 4 atau 5 boleh, asal sampai bulan Februari nanti kalau misalkan datang lagi saya ke sini, mungkin saya akan didampingi oleh BPDP-nya Pak untuk memonet kegiatan yang sudah direncanakan. Apakah memang terlaksana atau tidak? Yang bukti-buktinya sesuai dengan indikator keberhasilan. Jadi intinya nanti kalau disusun harus spesifik, dapat diukur, kemudian waktunya sudah Bapak Ibu sepakati. Jadi jangan sampai harapannya tinggi. Iya, betul. Yang sederhana tapi Berarti strategi ini sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, ya kan? harus. Terkait Jangan sekolah yang lain. Ya. terkait dengan tema. Nah, penguatan sumber daya sekolah dengan topik pembelajaran, pusat
Iya. Artinya segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari saat ini itu imbas nanti ke siswa yang pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Contohnya tadi kalau misalkan IT ini Pak, kalau misalnya gurunya mampu untuk mendownload materi-materi yang bermanfaat. Kalau tadinya targetnya buat peserta didik bisa nggak di sini? Misalnya. Boleh. Kalau yang tadi satu kan buat SDM. Nah, boleh. Yang kedua misalnya targetnya atau ya sasarannya ke peserta didik. Pokoknya sasaran peserta didik. Apapun misalnya Bapak Ibu ini kalau sumber dayanya meningkat, pasti sasarannya peserta didik. Secara tidak langsung. Kalau IT-nya oke, berarti Bapak Ibu akan punya kemungkinan atau materi yang akan sudah pikirkan ini kayak gitu. lebih paham ya. Tadi ke sini kayaknya ada beberapa dulu gitu. Karena saya sudah baca hasil report-nya. Ya, makasih Pak. Ya. Terus lagi tentang estimasi waktu itu berapa bulan? Nah, itu kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Misalnya kayak tadi misalkan penguasaan IT tadi mau atau mau mendownload materi dari atau web apa gitu misalkan, atau misalkan Canva kayaknya udah oke ya Pak ya. Nah, kalau misalkan belajar Canva, berapa lama sih kira-kira Bapak Ibu semua yang 21 orang ini bisa menguasai? Disepakati aja. Tapi PIC-nya penanggung jawabnya harus woro-woro. Udah. Gimana misalkan belajarnya sekarang dari toko dua itu misalnya. Pak Hendra, kita daftar lagi. Udah Pak. Udah. Mana dia? Pak. Yang bawa laptop. Yang bawa laptop dong. Oh ini Bu. Bu. Sekalian. Dia jago di masalah ya, boleh kirim informasi. Oke, mau. Biar langsung di TL. Tahu penguasaan IT ya? Ini Coba nanti dia juga mendorong aja dia. Sportifnya. gua dipakai doang. Selesai. Belajar umum aja. Awas boleh, awas. Formatnya ada di grup. Formatnya sudah ada di grup. Jadi kalau support langsung diisi aja. Ya, mereka 1 juta. Mereka Bullying rapat. Karena bukan ada ininya nih, proposalnya nih. Kan bullying, bos.
jawabnya Pak Itu keberhasilannya Estimasinya itu kan IT. terus gua harus belajar terus terus gua jangan belajar itu tidak membuli satu Dulu Pak, lanjut. Pak. Nih, indikator keberhasilannya nih ya. Tidak berkata gue lu sama ini Pak Ibro, tobrut. Tobrut tuh. Oh, itu yang Obat. ada yang Kayak gitu Pak Indra. Ada. Mulutnya. Kalau ada Pak. Tarik mulutnya. Oh. Ada tuh. ada Itu bahasanya Pak Indra besar. Nah, ada Pak. Ada. Ini aja Pak Indra, nanti kita kumpulkan yang suka kasar, tidak habisin di mana, di ruangan dihabisin bareng-bareng. Bagus itu bagus. Itu biar kapok sekalian. Kalau bisa orang tuanya dipanggil di situ, biar kapok sekalian. Kita habisin di situ. Nanti daripada nyebar ke teman-temannya, pasti dia yang mulai, pasti dia yang tahu. Gak mungkin, punya ada yang ikut-ikutan tapi gak ngerti pakai. Pakai ikutan benar Pak. Ya, provokasinya siapa, kita tarik aja nanti kita Habisi. eksekusi. Ya nanti jangan jelek ya. Biasa. Ini wis keluar dari kurikulum merdeka. Kita habiskan. Udahnya kan ya? Win bagi dua. Juara dia. ATM. Ngopi. Eliminasi. Iya. Baji. Ngomongnya baji. Kadang-kadang bingung yang diomongin. Bagus. Ya belum. Ya pokoknya apa lagi? Widih mau pinjam ini dia. Video enggak apa-apa. Aku dan Ibro ada di grup.
TDS. WK udah. Udah dong. Udah selesai. Udah belum Pak? Malam nih HP-nya udah 12 tahun nih. Mana orang kosong? Ayo Bu Eka. yang maju. Lagi sakit tapi Oh. Iya, duduk kakak kira. Udah maju. Udah dari situ. Oh, kirain. Belakang aja sama aja. Ya, oke. Diri tapi Biar kelihatan. Itu kan di syuting kan. Syuting. Masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok kelas rendah akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami tentang perencanaan tindak lanjut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di SDN Tanjung Duren Selatan 01. Ada perencanaan yang akan kami lakukan kalau dilihat dari strategi, yaitu pertama pembelajaran diferensiasi, penguasaan IT dan juga penerapan tentang bullying yang di sekolah. Maksudnya bagaimana cara penanganan bullying di sekolah, karena hampir di setiap kelas di sekolah kita ada saja gitu kejadian yang tidak diharapkan dari peristiwa yang terjadi setiap hari di kelas masing-masing. Mungkin ada juga kelas yang memang sudah tidak terlihat lagi atau tidak terdengar lagi ada apa tuh akhirnya perilaku anak-anak yang tidak diharapkan gitu. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, penanggung jawab pertama di kelas 1 adalah Bu Ida, kelas 2 Bu Laura, dan kelas 3 Pak Ibrahim. Yang estimasi waktunya, insya Allah nanti mungkin kita akan lakukan kurang lebih 3 bulan lamanya. Jadi melibatkan waktu yang mungkin cukup lama ya. Kemudian indikator keberhasilan yang akan kita harapkan nanti setelah 3 bulan lamanya, yang pertama adalah keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik yang bermanfaat. Yang ini tentunya mungkin yang diharapkan dari waktu yang tersedia 3 bulan itu, nanti ada nggak timbal balik positifnya dari kegiatan yang kita sudah lakukan begitu. Untuk penguasaan IT, terutama kami mungkin dari angkatan Remako. Apa itu? Remaja kolot. Remako kan. Iya. Remaja kolot. Soalnya kita di kelas bawah ini seperti saya, Bu Rida itu kan udah angkatan 70-an sampai ke bawah begitu. Mungkin IT-nya sedikit tertinggal dengan anak-anak atau teman-teman sejawat yang lahirnya lebih belakang dari saya begitu. Sebenarnya lebih tua. Di antaranya nanti penanggung jawab di IT ini adalah Bu Novel, Bu Putri,
serta Wismul. Ini ada angkatan tua tuh, umur angkatan tua, tapi ya intinya lumayan. Ada pun estimasi waktu yang kita sediakan bulan sama 3 bulan lamanya. Lalu indikator keberhasilan yang akan kita raih nanti, yang pertama adalah membuat Canva. Walaupun mungkin secara dasar saya yakin teman-teman di sini sudah memakai Canva, Bu. Ya, tapi ada juga di kelas atas nih Bu Dewi sudah mahir di Canva. Bu Rosi dan kalau kita dasar-dasarnya ngerti, karena kita sudah pakai dikit-dikit ya Bu, tentang pembuatan Canva walaupun masih sederhana sifatnya. Lalu untuk yang kedua, indikator keberhasilan yang akan diharapkan juga dikuasai oleh kami adalah membuat media aplikasi. Ya, media aplikasi ini kalau memang sebenarnya juga kita sudah pakai ketika pembelajaran di kelas, tapi mungkin sifatnya masih sederhana. Kita masih melihat dari YouTube begitu kan, dari aplikasi lain, dan bahkan mungkin tidak jarang juga saya juga menggunakan TikTok dan PMM serta yang lain-lainnya begitu. Kemudian indikator yang terakhir mungkin yang ketiga adalah membuat animasi. Nah, ini juga animasi sepertinya penting juga, karena kalau saya lihat di TikTok juga ya ada tuh pembuatan animasi yang dikuasai oleh beberapa guru atau teman-teman guru yang kita saksikan di TikTok dan media lainnya, sangat menarik juga begitu kalau seandainya diterapkan oleh semua guru di sini juga. Saya yakin penggunaan ini nanti akan memberikan daya tarik tersendiri buat siswa di kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang penerapan bullying. Ya, antisipasi nih kayak ini ya, antisipasi bullying di kelas nih. Ya, penerapan anti bullying di kelas gitu ya maksudnya ya, atau di sekolah nih, maksudnya begitu. Nanti ada penanggung jawabnya, yaitu Pak Hendra, ya, Pak Ansar. Lagi dapat di sini juga ya. Bapak Training yang akan kita ambil dalam estimasi waktunya adalah kurang lebih dari 1 bulan. Kira-kira kalau saya sendiri dalam waktu segini kayaknya kurang lebih ya. Iya. Kita dari melihat dari penerapan lalu kemudian mengumpulkan data yang ada dari setiap kejadian, lalu kita mengolah dari kejadian-kejadian yang didapat di setiap waktunya, kemudian mengantisipasinya bagaimana. Kita perlu waktu yang lama harusnya. Mungkin ini perlu perbaikan di waktunya ya, jangan sampai 1 bulan. Mungkin terlalu dekat mengambil nanti antisipasi dari yang akan kita rencanakan begitu. Nanti insya Allah ada perubahan waktu mungkin ya. Ya Pak, indikator keberhasilan yang diharapkan nanti tidak memanggil nama orang tua yang disematkan kepada anak. Ini sering juga ya. Kalau saya suka lihat tuh nama orang tua si Fulan dipanggil kepada atau disematkan kepada anaknya, bukan memanggil nama aslinya. Ini kejadian di sekolah kita masih ada anak yang memanggil kemarin dengan nama lain. Kemudian tidak berkata kasar. Saya kalau mendengar kata gue lu aja berjengah sebenarnya di telinga saya kalau anak-anak mendengar bercerita ketika di dalam kelas atau di luar kelas dengan kata gue lu goblok tolol dan sebagainya. Wish. Ya kadang saya sudah panggil apa yang siapa yang katakan itu? Dia Pak. Itu. Nah sama dengan doa. Kalau kalian memanggil teman dengan kata goblok, sama dengan kalian mendoakan temannya jadi goblok atau tolol atau sebagainya. Ini memang perlu diingatkan terus. Kita jangan selalu berhenti mengingatkan anak-anak dengan tidak mengatakan hal yang kasar terhadap
Kemudian yang terakhir, tidak bersikap kasar kepada teman-teman. Ini kadang-kadang dalam kenyataan ini mereka mungkin sering menonton dari tayangan-tayangan di media sosial, karena mungkin orang tuanya di rumah juga kurang mengontrol tentang penggunaan HP mungkin ya di rumahnya masing-masing. Kemudian aplikasikan di sekolah, dampaknya mungkin yaitu terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi saja di jam setelah istirahat di kelas saya itu, setelah istirahat begitu masuk saya tadi istirahat ke kelas, anak-anak main itu FFA. Dari mana kalian main FFA? Ini kayaknya udah lama nggak pernah kedengeran di kelas kita atau di sekolah kita kejadian ini. Jadi pada zaman Paul pernah terjadi juga kayak gini. Tapi udah lama, udah berapa tahun, tiba-tiba saya dengar lagi ada main FFA. Besok saya jadi ini juga Bu. Jadi apa ya? Sama anak saya sedikit marah dan juga saya mendekat kepada mereka. Gak boleh sebenarnya. Besok ada yang main lagi FFA mau berjemur di halaman sekolah. Saya gak boleh sih. Ya jangan lah. Iya, saya nggak di luar. Iya. Padahal saya nggak panggil kamu. Padahal saya kasihan sama anak, sebenarnya saya sama anak. Gak mungkin sebenarnya saya menjaga mereka nanti besok. Mungkin itu program yang sudah kami rencanakan dan saya meminta doa dan juga dukungan dari teman-teman, dukungan dan sebagainya. Dan apa yang sudah kami rencanakan dapat diterapkan dan berhasil di sekolah kita. Hanya itu. Waalaikumsalam. Pak Ibrahim yang nomor 2 membuat aplikasi atau menggunakan aplikasi. Iya, jangan membuat dulu, repot kalau buat aplikasi, susah. Keren, itu kayak kata-katanya ya. Putri tolong dikirim ya. Diketik dulu. Oh, dikirim ke. Termasuk ini ada perbaikan di Saya. Yes. Japli, Bu Novel. Baik, waktu berikutnya menjelang absen nih. Kelompok kelas atas, silakan. Banis. Please, ini on. 5 menit. Oke. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Kembali. Baik, terima kasih dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dan dari kelas ini terkait dengan rencana atau tindak lanjut pembelajaran yang berpusat pada strategi apa dan bagaimana yang ingin kita lakukan atau kami lakukan. Yang pertama, strategi yang akan kita kerjakan adalah penguasaan IT dari para guru terkait dengan nanti penerapan atau pelaksanaan pembelajaran, jadi menggunakan berbasis IT seperti itu. Nah, di sini penanggung jawabnya Ibu Dewi Handayani dan Ibu Rosi Natalia. Tepuk tangan. Nah, estimasi waktunya selama 3 bulan. Nanti beliau ini akan istilahnya sharing atau bagaimana itu untuk memberikan ya mungkin melalui praktik baik lah gitu, seperti itu. Dan indikator keberhasilannya yaitu menguasai berbagai media pembelajaran seperti MS Office, terus Canva, Wordwall, Quizzes, Bambuser dan lain-lain. Ya, nah ini nanti kaitannya dengan implementasi pembelajaran. Yang kedua, strategi yang kita lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Nah, di sini tanggung jawabnya Ibu Anis
Mahmuda dan Ibu Irma Septaria. Itu dulu. Ya, estimasi waktunya selama 3 bulan. Kemudian indikator keberhasilannya menguasai berbagai model-model pembelajaran. Ya, nanti ya kita akan belajar bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang baik untuk peserta didik begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini menurut saya sangat fantastis sekali ya, yaitu dengan akan melakukan peningkatan literasi numerasi peserta didik ya, melalui kegiatan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini bisa dilakukan secara apa namanya, bersama-sama maupun dilaksanakan di masing-masing kelas nanti terapinya. Nah, di sini penanggung jawabnya ada, sekarang nanti jangan lupa ada Ibu Linora dan Ibu Sumini. Kemako. Ya. Jadi di sini penanggung-penangungnya guru-guru senior Ibu keren. Hitung. Aduh. Ya, tapi karena berantem nanti bisa bisa dikondisikan lagi tadi. Nah, estimasi waktunya 3 bulan. Nah, ini keberhasilannya. Peserta didik berkembang secara signifikan dalam hal literasi numerasi gitu, seperti itu. Ya mungkin itu dulu Pak Asep, Ibu Lida yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik untuk beberapa bulan ke depan, sehingga tujuan yang ingin kita capai dapat kita capai untuk kebermanfaatan sekolah TDS Kandung 1 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Mohon dikirim di grup, nggak apa-apa, nanti bisa saya lanjutkan ke Bu Linda. Bu Dewi juga begitu ya, foto-fotonya Bu Dewi. Iya, nanti tinggal saya lanjutkan ke Bu Linda. Bu Linda silakan, mungkin mau ada komentar. Oke, Bapak Ibu, saya sangat senang berada di mobil Bapak Ibu ini semua. Ternyata di SDM Tanjung Duren Selatan itu betadanya penuh. Saling tandem, Bu. Ya, saling dukung satu sama lain. Ini udah dapat. Ternyata juga nggak didominasi sama guru yang ID-nya tadi bagus itu ya Pak ya. Ternyata guru seniornya yang itu kan apa? Guru seniornya jadi sih nggak apa-apa, atau jadi penanggung jawab nggak apa-apa. Nah, saya melihat atmosfernya bagus sekali di sini ya. Jadi nggak ada yang takut-takut Pak, nggak ada yang segan-segan yang sama dan berani ya. Oke. Tapi tadi program-program baik itu untuk kelas rendah maupun kelas tinggi itu bagus menurut saya ya, karena di kelas tinggi juga ada mau pemahaman atau peningkatan IT gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi juga ada di kelas rendah kelas tinggi. Jadi tinggal nanti kita membuktikan untuk 6 bulan ke depan seluruh program itu akan realisasi atau tidak. Nah, jadi nanti tiap bulan saya akan hubungi pasien-pasien jalan ya. Atau Bu Siti jalan udah ada programnya gitu ya. Nah, cuma tadi ada dari Bapak apa tadi saya malah lupa namanya. Pak Ibrahim tadi menyampaikan ada kekurangan waktu ya Pak untuk program yang terakhir. Sebenarnya kalau misalkan waktunya Bapak lebih awal, kemudian masih ada program yang kedua, Bapak mau melanjutkan ke program ketiga, nggak masalah. Karena PX-nya beda. Nah itu sih. Nah, jadi
Jadi sangat bagus kalau menurut saya. Semoga saya ikut mendoakan semoga program ini berjalan dan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk SDN Tanjung Duren Selatan 01 itu nanti akan di akhir pembelajaran akan sukses gitu, ya. Dan semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Kemudian tetap semangat seperti ini Bapak Ibu tiap kombelnya, karena jarang saya temui segembira ini ternyata. Saling dukung satu sama lain ya Pak ya. Nah, dan saya lihat di sini kekompakan antara guru senior dan juniornya itu bagus Bapak Ibu, serius. Ya, jadi nggak ada yang saling merendahkan gitu, dan saling dukung ternyata satu sama lain. Jadi energinya positif sekali. Tepuk lagi. Pas saya datang tepuk tangan. Oke, mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya sampai hari ini gitu ya. Dengan alhamdulillah sudah mengikuti dengan baik seluruh kegiatan rangkaian acara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Kita ketemu lagi 6 bulan mendatang, tapi nggak tertutup kemungkinan di bulan-bulan berikutnya siapa tahu saya bisa main lagi di sini, gitu ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Linda, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Ibu dan Bapak, teman-teman mohon disimak bahwa sampai Februari nanti tiap bulan Bu Linda akan cross check. Ya, jadi paling tidak harus ada yang kita kerjakan dan harus ada dokumen yang bisa kita tunjukkan kepada Bu Linda bahwa strategi yang sudah kita susun berjalan dengan baik gitu ya setiap bulannya sampai Desember 3 bulan ke depan ya teman-teman ya. Kita harus buktikan bahwa kita memang serius menyusun dan melaksanakan program strategi yang kita buat tadi. Insya Allah berjalan terus. Kita harus sama-sama saling ingatkan. Ya, tadi Pak Ibrahim saya anggap sebagai penanggung jawab kelas rendah. Pak Hartono sebagai penanggung jawab kelas tinggi. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Saya yakin pasti bisa. Apa sih yang TDS 01 nggak bisa? Sombong Pak. Nggak apa-apa buka sombong kalau kita bisa. Iya, kalau nggak bisa sombong gitu kan. Ya, jadi bersyukur kita berada di lingkungan sekolah yang interaktif sekali gitu. Ya, Bu Linda aja terkagum-kagum gitu. Iya, tadi kita berbincang-bincang ada sekolah yang bicara sudah ditunjuk jadi penanggung jawab, oga dengan saya ada gitu. Saya tanya siapa Bu, nggak dikasih tahu. Kalau TDS ditunjuk siap Bu, siapapun siap selalu gitu. Baik yang muda maupun yang sudah tidak muda lagi, bukan tua ya, tidak muda lagi. Baik, sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta. Sambutan. Apa sambutan penutup? Tadi saya mau bilang sambutan akhir, nggak enak kalau akhir kan? Berarti besok saya kasih di akhir. Ada sambutan penutup. Silakan Bu Aminah. Terima kasih Pak Asep yang sudah 2 kali ini memberikan kesempatan. Mohon maaf tadi saya tinggal teman-teman, mohon maaf sekali lagi karena saya hari ini dikasih tugas oleh Pak Kuat untuk bikin linjung juga. Saya sewa linjung ya, plus juga saya jadi MC, jadi saya nggak mungkin kalau tadi itu di sini pun ya gitu. Kebetulan saya juga bantu Pak Kuat untuk validasi. Sekali lagi saya mohon maaf untuk tidak ikut kegiatan ini Bun, tapi saya salut Bun. Saya lihat TDS memang luar biasa kayak gitu Bun. Ada tidaknya saya tetap jalan ya kalau gitu. Itu saya lihat Bun. Kelebihan yang saya yang dimiliki oleh guru-guru sini. Dan dia nurut kan sama Pak Asep. Nurut apa takut? Sebel Bu. Oh sebel. Curhat. Di depannya doang Bu. Di depannya. gue kan jangan jujur gitu
dong. Tapi gini Bun, memang kalau saya pribadi dari awal saya bilang kita tuh senang kekeluargaan. Ya, kekeluargaan itu utama. Kalau yang lain-lain, soal lain-lain nanti belakangan ya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kekurangan saya ada, gitu. Saya tidak standby di sini juga Bun, ya kan. Terus banyak yang saya pikirkan, kayak gitu. Ternyata bapak-bapak ini pelajarannya membagi kue itu nggak bisa. Apa dulu itunya? Kontennya apa dulu? Dan satu Bun, saya nggak mau juga terlalu serius. Saya aku tua. Kita kan seumur ya Bun. Saya ya, jadi kayak gini Bun, memang ya saya suka bercanda kayak gitu. Istilahnya bukan apa-apa, pertama supaya kita tidak terlalu stres kayak gitu. Insya Allah berapapun kerjaan yang kita harus kita kerjakan, insya Allah bisa kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, senang. Teman-teman senang kan? Jujur dong. Insya Allah kita ikhlas ya, demi anak-anak kita ya, anak-anak tercinta kita yang akan jadi penerus bangsa kita. Kita kan nggak mungkin jadi sekolah guru terus ya Bun, kemudian juga nggak terus jadi dosen. Mungkin nanti anak-anak dari TDS ini yang akan menjadikan penerus kita gitu. Insya Allah, dan saya percaya kok Bun, kalau guru-guru TDS ini luar biasa. Luar biasa, saya jadi hari-hari itu Bun bisa pantau lewat istilahnya WA group kayak gitu. Insya Allah di bawah pimpinan Pak Asep ada tidaknya saya tetap jalan kayak gitu. Kalau saya kan nggak bisa kepala sekolah itu sombong kerjain sendiri, tidak bisa. Sehebat apapun kepala sekolah tidak bisa. Keberhasilan sekolah itu adalah kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua murid. Kita 511 anak, itu permasalahan juga ada 511 anak. Tapi insya Allah di hari ini, di siang menjelang sore ini, kita sudah punya satu kesepakatan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan selama 6 bulan ke depan. Sanggup ya teman-teman? Kecil kan? Jadi kepala sekolah perlu tahu ya. Insya Allah kalau saya sanggup pasti. Karena kita mengambil peranan juga ya Pak Asep ya. Kita ngambil, maksudnya gini. Ketika kita ada kayak sekarang ini Bun, kita mau ada lomba perpus ya. Lomba perpus kita semua bagi data pekerjaan seperti itu. Saya dan Pak Asep juga ngambil bagian. Jadi bukan berarti kepala sekolah tinggal ngontrol, enggak juga. Kita berusaha ngambil istilahnya satu tugas, satu indikator yang harus kita kerjakan supaya sama-sama senang, gimana tadi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kayak gitu. Insya Allah sukses selalu untuk SDN Tanjung Duren Selatan 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja kita tutup ya, Ibu Bapak, teman-teman, memang sudah waktunya. Demikian acara kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun justru kelebihannya. Tapi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberikan manfaat baik buat kita sebagai pendidik maupun sekolah umumnya dan siswa khususnya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.